Ketika seorang wanita dengan riwayat depresi menghilang secara tiba-tiba, semua orang berpikir itu adalah akhir yang tragis dari perjuangan panjangnya melawan gangguan mental. Namun, saat sebuah penemuan mengejutkan terjadi setahun kemudian, kebenaran yang terungkap justru mengarah pada sebuah cerita manipulasi, obsesi, dan rencana pembunuhan yang sangat mengejutkan. Siapa yang ada di balik wajah-wajah yang tampaknya sempurna ini? Temukan jawabannya dalam kisah yang penuh dengan tikungan tak terduga. Sebelum lanjut kita membahas kasus ini, jangan lupa untuk subscribe karena saya akan bagikan video berdasarkan kisah nyata dan fakta. Dan juga nyalain notifikasinya agar tidak ketinggalan video kisah misteri lainnya. Kalau udah siap langsung aja kita mulai kisah Elaine O'Hara untuk episode kali ini. Elaine O'Hara lahir pada tanggal 17 Maret tahun 1976 di Dublin, Irlandia, sebagai anak kedua dari 3 bersaudara dalam keluarga O'Hara. Ayahnya, Frank O'Hara, adalah seorang pengusaha yang cukup sukses, sementara ibunya, Anne O'Hara, adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat perhatian. Elaine tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang, tetapi sejak kecil, dia selalu dianggap sebagai anak yang lebih sensitif dan introvert dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Elaine memiliki seorang kakak laki-laki bernama John dan seorang adik perempuan bernama Claudia. Meski terlihat seperti keluarga yang harmonis dari luar, Elaine sejak kecil sudah menunjukkan tanda-tanda masalah emosional. Dia kerap merasa terasing dan sulit beradaptasi dengan teman sebayanya. Kondisi ini semakin parah setelah ibunya meninggal mendadak karena serangan jantung ketika Elaine berusia 14 tahun. Kehilangan ini memperburuk kondisi mental Elaine, dan sejak saat itu, dia mulai berjuang dengan depresi berat. Setelah kematian ibunya, Elaine menjadi semakin tertutup. Dia merasa kehilangan sosok yang paling mengerti dirinya. Meski ayahnya, Frank, berusaha sekuat tenaga untuk memberikan dukungan, Elaine tetap merasa kesepian. Depresinya semakin dalam, dan di usia 17 tahun, Elaine melakukan percobaan bunuh diri pertamanya. Beruntung, percobaan ini digagalkan oleh kakaknya, John, yang menemukannya tepat waktu. Elaine melanjutkan pendidikannya di bidang pendidikan dan akhirnya menjadi seorang asisten guru di sebuah sekolah lokal. Namun, di balik pekerjaannya yang terlihat stabil, Elaine terus bergumul dengan depresi dan perasaan tidak berharga. Dia menjalani berbagai terapi dan pengobatan, tetapi tidak ada yang benar-benar membantu mengatasi luka batinnya yang mendalam. Di tengah kebingungannya mencari makna dan penerimaan, Elaine mulai menjelajahi dunia online. Disinilah dia menemukan komunitas BDSM, yang memberikannya rasa kontrol yang selama ini dia cari dalam hidupnya. BDSM, bagi Elaine, adalah cara untuk melarikan diri dari rasa sakit emosionalnya dan mencari bentuk pengakuan yang tidak dia dapatkan dalam kehidupan sehari-harinya. Pada awal tahun 2011, Elaine bertemu dengan Graham Dear di sebuah forum BDSM online. Graham, seorang pria yang tampak terhormat dengan karir cemerlang sebagai arsitek, memiliki kehidupan ganda yang tidak diketahui oleh banyak orang. Di balik reputasi profesionalnya, Graham adalah seorang predator yang memiliki fantasi seksual ekstrim tentang kekerasan dan pembunuhan. Sebelum bertemu Graham secara langsung, Elaine menjalani hidup yang tampaknya normal namun penuh dengan gejolak batin. Dia terus bekerja sebagai asisten guru, namun seringkali mengambil cuti karena kondisi mentalnya yang tidak stabil. Elaine juga sering mengunjungi klinik kesehatan mental, mencari bantuan untuk melawan keinginan bunuh diri yang terus menghantuinya. Di hari-hari terakhir sebelum pertemuan pertamanya dengan Graham, Elaine sempat menghabiskan waktu di rumah ayahnya, Frank. Ayahnya memperhatikan bahwa Elaine tampak lebih tenang, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang bisa membantunya mengatasi kesedihannya. Namun, Frank tidak menyadari bahwa ketenangan Elaine adalah karena dia telah memasuki dunia yang jauh lebih gelap dari yang bisa dia bayangkan. Pada pertengahan 2011, Elaine akhirnya bertemu dengan Graham Dear di kehidupan nyata.
Pertemuan ini menjadi awal dari hubungan yang sangat berbahaya. Graham, yang menyadari betapa rapuhnya Elaine, mulai memanipulasinya dengan keahliannya dalam memainkan emosi. Dia menggunakan kebutuhan Elaine akan penerimaan dan kontrol sebagai cara untuk memanipulasi dan mendominasinya. Graham mengundang Elaine untuk terlibat dalam fantasi seksualnya yang melibatkan kekerasan. Pada awalnya, Elaine merasa ragu, namun ketergantungannya pada Graham, baik secara emosional maupun psikologis, membuatnya sulit untuk menolak. Elaine mulai terjerat lebih dalam hubungan yang tidak sehat ini, di mana Graham secara sistematis mengikis rasa harga diri Elaine, membuatnya percaya bahwa dia hanya layak diperlakukan dengan kekerasan. Pada tanggal 22 Agustus tahun 2012, Elaine menghilang. Pada hari-hari sebelum kepergiannya, Elaine tampak gelisah, namun tetap berusaha terlihat normal di depan orang-orang terdekatnya. Dia mengunjungi ayahnya, Frank, dan berkata bahwa dia akan pergi sebentar untuk merenung. Tidak ada yang menyangka bahwa ini adalah kali terakhir mereka melihat Elaine hidup-hidup. Awalnya, polisi dan keluarganya menduga Elaine mungkin telah mengambil nyawanya sendiri karena riwayat depresinya. Namun, penyelidikan tidak menemukan tubuh Elaine atau bukti konkret tentang bunuh diri. Kasus ini menjadi semakin misterius hingga setahun kemudian, ketika seorang pejalan kaki di Vartry Reservoir menemukan barang-barang pribadi Elaine, termasuk alat-alat yang terkait dengan BDSM, di dekat sisa-sisa tulang manusia yang kemudian diidentifikasi sebagai milik Elaine. Setelah penemuan ini, polisi membuka kembali penyelidikan dan fokus pada Graham Dyer, orang terakhir yang diketahui berhubungan dekat dengan Elaine. Ketika mereka menyelidiki lebih dalam, terungkaplah kehidupan ganda Graham yang penuh dengan kekerasan dan fantasi pembunuhan. Pesan-pesan teks yang ditemukan di ponsel Elaine menunjukkan bahwa Graham telah merencanakan pembunuhan ini dengan sangat rinci, bahkan berbicara tentang bagaimana dia ingin merasakan sensasi membunuh seseorang. Bukti semakin kuat ketika polisi menemukan video dan catatan harian Graham yang secara jelas menggambarkan fantasi-fantasinya tentang pembunuhan. Dalam salah satu videonya, Graham bahkan terlihat melakukan simulasi pembunuhan, menjelaskan secara detail bagaimana dia akan membunuh seseorang dan bagaimana dia merencanakan untuk membuatnya terlihat seperti bunuh diri. Bukti ini menunjukkan bahwa Graham tidak hanya memiliki fantasi, tetapi juga niat untuk benar-benar membunuh Elaine dan mengatur skenario sedemikian rupa sehingga kematiannya terlihat seperti tindakan bunuh diri. Graham Dyer akhirnya ditangkap dan diadili atas pembunuhan Elaine O'Hara. Selama persidangan, pengadilan mendengar kesaksian yang sangat mengerikan tentang bagaimana Graham memanipulasi Elaine, menggunakannya sebagai objek untuk memuaskan fantasi seksualnya, dan akhirnya membunuhnya dengan cara yang sangat brutal. Namun, plot twist terbesar dalam kasus ini adalah bagaimana Graham mencoba menggunakan kondisi mental Elaine untuk membenarkan tindakannya, mengklaim bahwa Elaine setuju untuk mati dalam salah satu sesi BDSM mereka. Namun, bukti yang dikumpulkan, termasuk pesan-pesan teks dan video, menunjukkan bahwa Elaine adalah korban dari manipulasi yang sangat kejam dan perencanaan pembunuhan yang cermat oleh Graham. Pada tahun 2015, Graham Dyer dinyatakan bersalah atas pembunuhan Elaine O'Hara dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Kasus ini mengejutkan publik karena mengungkap sisi gelap dari seseorang yang tampak begitu terhormat dan sukses di luar, namun ternyata memiliki jiwa yang sangat gelap dan rusak di dalam. Kisah Elaine O'Hara dan Graham Dyer adalah peringatan keras tentang bahaya dari manipulasi psikologis dan bagaimana seseorang yang tampaknya normal bisa menjadi predator berbahaya di balik topeng mereka. Ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, bahkan dari orang-orang yang terlihat paling tidak mencurigakan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Elaine bisa diselamatkan jika dia mendapatkan bantuan yang lebih baik? Dan bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda manipulasi sebelum terlambat? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini.